Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Rekan-rekan pencinta bahasa Arab sekalian, sekarang kita masuk pada pelajaran yang pertama pada halaman 5. Di sini Anda bisa lihat halaman 5 dari buku Durusul Lughah Al-Arabiyah. Ya, baik, kita mulai. Saya baca judulnya Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama. Jadi Ad-Darsu, pelajaran, Al-Awwalu, yang pertama. Nah, judul kita pada pelajaran kali ini adalah hadza. Artinya ini. Di sini Anda baca panjang. Jadi ada di sini ada panjang hadza. Nah, bagaimana penggunaan dalam kalimat? Di sini ada contoh-contoh kalimat dalam bahasa Arab, kalimat yang simple. Kita baca contohnya. Yang pertama, hadza baitun. Ini rumah. Jadi hadza ini, baitun rumah. Kemudian hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini masjid. Jadi masjidun artinya masjid. Kemudian hadza babun. Hadza babun. Ini babun, pintu. Kemudian hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini kitabun. Ini buku. Di kitabun, buku. Kemudian hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini qalamun. Ini adalah pena. Kemudian hadza miftahun. Hadza miftahun. Ini adalah miftahun, kunci. Kemudian hadza maktabun. Ini adalah maktabun, meja. Kemudian hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini adalah sarirun, ranjang. Dan yang terakhir, hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Nah, itulah tadi contoh-contoh penggunaan kata hadza di dalam kalimat. Nah, baiklah. Sekarang kita masuk pada hukum atau tata bahasa atau grammar dari bahasa Arab. Jadi hadza ini dinamakan dengan ismul isyarah lil qarib atau kata tunjuk untuk dekat. Nah, hadza, kata tunjuk ini digunakan untuk menunjukkan kata-kata yang berjenis laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua jenis kata, yaitu kata benda yang berbentuk atau berjenis laki-laki dan kata benda yang berjenis perempuan. Jadi saya ulangi lagi di sini, kata benda berdasarkan jenisnya terdiri dari dua macam. Yang pertama namanya isim mudzakkar atau ismul mudzakkar. Kata benda yang berjenis laki-laki. Jadi kata benda yang berjenis laki-laki. Jadi misalkan nama orang. Satu misalkan nama laki-laki. Jadi yang masuk dalam isim mudzakkar ini saya ambil sebagai contoh saja. Yang pertama nama laki-laki. Jadi kalau ada nama laki-laki, misalkan Ahmad, Anda menggunakan ismul isyarah haza. Jadi misalkan Ahmad. Nah, jadi kalau kita mau menunjuk Ahmad menggunakan kata haza. Misalkan haza Ahmad. Misalkan jadinya
hadza Ahmad. Nah, seperti itu. Kemudian yang termasuk dari ismul mudzakkar juga adalah kata benda yang tidak diakhiri huruf ta marbutoh ya. Bagaimana huruf ta marbutoh itu? Ya, huruf ta marbutoh itu seperti ini. Ya, seperti ini, atau kalau dia bersambung seperti ini. Misalkan nah, seperti ini. Anda sering mendapatkan huruf-huruf seperti itu ya dalam Al-Quran atau dalam tulisan-tulisan Arab. Seperti baitun ya. Nah, di sini dia tidak menggunakan huruf ta marbutoh, tapi tak biasa. Artinya rumah. Yang lainnya misalkan miftahun, kunci. Nah, di sini dia diakhiri oleh huruf ha. Jadi dia termasuk isim mudzakkar. Nah, jadi ha. Nah, berbeda kalau contohnya isim muannas, misalkan yang diakhiri huruf ta marbutoh, maktabatun misalkan. Maktabatun. Nah, di sini ada huruf ta marbutoh. Ya. Jadi dia tidak termasuk isim mudzakkar. Jadi tidak bisa kita menggunakan kata haza maktabatun karena dia sudah beda jenis hurufnya. Jadi yang boleh menggunakan haza adalah kata benda yang berjenis laki-laki saja. Contohnya baitun, miftahun, atau nama orang, Ahmad, dan lain sebagainya. Nah, untuk isim muannas kebalikan dari ini ya. Jadi isim muannas berarti kata benda yang berjenis perempuan. Contohnya nama perempuan. Seperti kata Fatimah. Nah, Fatimatun. Ini nama perempuan. Kemudian kata benda yang diakhiri berarti kebalikannya kata benda yang diakhiri huruf ta marbutoh. Contohnya maktabatun, darajatun, atau kalau yang huruf ta marbutohnya terpisah, usrotun. Misalkan usrotun. Nah, seperti itu. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan isim mudzakkar dan isim muannas, atau ismul mudzakkar dan ismul muannas. Sekarang kita ulangin sekali lagi makna dari kata-kata yang sudah kita pelajari. Jadi baitun artinya ya rumah, kemudian masjidun, masjid, kemudian babun, pintu, kitabun artinya buku, qalamun, pena, miftahun, kunci, maktabun, meja, sarirun, ranjang, dan kursiun artinya kursi. Nah, baik, kita lanjutkan pelajaran pada sesi selanjutnya.